Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelum mendengarkan penjelasan dari saya, alangkah baiknya kalian berdoa dulu ya, agar materi yang saya sampaikan dan saya jelaskan bisa kalian pahami dengan baik, karena kita sudah jauh sampai bab 3. Kita masih berada bab 3, yaitu tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tapi kita sudah sampai pada materi C, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik. Sebelum masuk ke tata kelola pemerintahan yang baik, kita harus memahami apa itu tata kelola dahulu. Setelah kita paham tata kelola, kita baru memahami tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola sendiri itu yaitu sistem pengendalian, meliputi proses, tujuan, pembuatan kebijakan, pengontrolan, dan pencapaian tujuan di suatu organisasi. Nah, setelah kita mengetahui tata kelola, yaitu sistem pengendalian, kita akan masuk ke tata kelola pemerintahan yang ini. Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik yaitu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi. Nah, ini merupakan masalah terbanyak yang dihadapi di Indonesia yaitu penyalahgunaan alokasi dana investasi. Kemudian pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta menciptakan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Yang selanjutnya adalah good governance sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antar negara, sektor swasta, dan masyarakat. Mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non-negara dalam suatu usaha kolektif. Nah, untuk itu, good governance ini pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan atau proses pencapaian tujuan yang pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Karena apa? Di Indonesia itu adalah negara demokrasi, di mana keputusan itu tidak dikeluarkan oleh pemerintah saja, tetapi melalui aspirasi-aspirasi rakyat juga dan diolah oleh pemerintah menjadi suatu keputusan. Selanjutnya adalah latar belakang penerapan good governance. Nah, ini ada dua latar belakang. Yang pertama, tuntunan eksternal. Eksternal itu dari luar negara ya. Tuntunan eksternal ini bisa dikatakan yaitu sebagai syarat masuknya dalam sebuah organisasi internasional. Ini negara dan lembaga donor internasional mendorong negara-negara anggotanya menghormati prinsip-prinsip ekonomi pasar dan demokrasi sebagai persyaratan dalam pergaulan internasional. Ini tuntutan dari luar negara atau eksternal. Kalau dalam tuntutan internal atau dalam negara itu yaitu salah satu penyebab multidimensional di Indonesia dianggap sebagian masyarakat adalah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang terwujud dalam bentuk mewabahnya KKN. Nah, ini sudah populer sekali di Indonesia. Apa itu KKN? KKN itu adalah kolusi, korupsi, dan nepotisme. Mungkin tidak asing ya di telinga kalian apa itu KKN. Nah, yang pertama ada korupsi. Korupsi itu semacam penggelapan, pencurian, pencucian uang yang bukan menjadi haknya. Serta korupsi ini pastinya merugikan banyak orang. Di Indonesia itu korupsi itu bisa disebut dengan tikus berdasi hitam, pencuri berdasi hitam. Mereka berkorupsi dengan memakai dasi. Pencuri berdasi hitam. Kalau pencuri di desa-desa itu kan dapatnya sedikit ya. Tapi kalau
tikus berdasi hitam atau pencuri berdasi hitam itu dapatnya miliaran, jutaan, ratusan juta, miliaran juta. Yang kedua ada kolusi, yaitu persekongkolan dua pihak yang tidak baik dan tidak jujur untuk mendapatkan keuntungan tersendiri bagi kedua belah pihak dan orang lain merasa dirugikan. Itu kolusi. Selanjutnya adalah nepotisme. Nepotisme itu adalah penyelenggaraan negara yang melawan hukum dan itu menguntungkan keluarganya atau kerabatnya di atas kepentingan masyarakat lain. Kalau di sini atau di kehidupan sehari-hari itu bisa disebut dengan bahasa Jawanya itu kalah karo wong jero, kerja penak nenek wong jero. Nah ini nepotisme itu adalah contoh nepotisme itu adalah orang dalam. Kalau punya orang dalam maka lancar semua urusannya. Nah ini adalah wabah terbesar yang atau penyakit di Indonesia yang sulit diobati, terus seperti budaya di Indonesia. Jadi cara menghilangkannya gimana? Kita tanamkan sejak dini, jangan suka korupsi. Korupsi kecil, contohnya disuruh beli gula sama ibu, dan ada uang kembalian, tapi kalian nggak ngasih ke ibu. Itu merupakan korupsi kecil. Kalau memang kalian ingin uang sisa tersebut, kalian minta izinlah kepada orang tua kalian. Jika kalian dilatih tidak korupsi sejak dini, maka kalian bisa terbiasa kalau besar nanti kalau menjadi pejabat atau menjadi pegawai swasta, kalian tidak korupsi uang negara atau uang kantor. Nah, good governance juga ini bertujuan agar pemerintah dapat menjalankan tugasnya sebagai pelaksana administrasi keadilan sosial. Melalui good governance diharapkan semua masyarakat mendapatkan perlakuan yang adil. Good governance juga diperlukan untuk menghindari salah alokasi dana. Selanjutnya ini ada prinsip-prinsip good governance. Ada partisipasi, penegakan hukum, transparansi, konsensus, kesetaraan, efektivitas, akuntabilitas, visi strategis. Pasti semua ini sebuah negara dikatakan mempunyai tata kelola pemerintahan yang baik apabila memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama ada partisipasi ya. Partisipasi itu adalah semua warga masyarakat mempunyai suara dan hak yang sama dalam pengambilan keputusan dan aspirasi, baik secara langsung maupun lewat lembaga lainnya. Hak ini untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil dan dikeluarkan mencerminkan aspirasi masyarakat untuk mengantisipasi berbagai isu yang ada dan meminimalis adanya pihak kontra dalam kebijakan yang telah dibuat pemerintah. Nah, contoh partisipasi warga masyarakat yaitu seperti mengikuti pemilihan umum, kemudian ketika pemerintah membuat kebijakan, merasa kebijakan tersebut tidak menguntungkan atau banyak yang dirugikan, bisa mengeluarkan aspirasi atau pendapatnya melalui seumpama petisi, diskusi politik, atau lainnya ya. Kemudian ada penegakan hukum. Partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan harus memerlukan sistem dan aturan hukum. Ini tujuannya untuk mengatur tata kelola pemerintahan tersebut agar berjalan dengan baik. Jika tidak ada hukum dalam tata kelola pemerintahan, maka banyak sekali pemerintahan akan banyak menyalahgunakan jabatan atau kewenangannya. Nah, untuk mencapai tata pemerintahan yang baik, maka harus diimbangi dengan komitmen untuk penegakan hukum. Oleh karena itu, perlu adanya supremasi hukum, kepastian hukum, hukum yang responsif, konsisten, dan non-diskriminasi. Tidak membeda-bedakan, non-diskriminasi itu tidak membeda-bedakan ya. Tetapi kalian pernah dengar di Indonesia itu bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas itu termasuk
diskriminasi. Nah, keberlakuan hukum tersebut tanpa pandang bulu termasuk tentang HAM atau hak asasi manusia. Selanjutnya ada transparansi. Transparansi ini adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Tujuannya untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui media komunikasi. Dengan adanya transparansi ini, maka tidak ada halangan antara keputusan pemerintah dan masyarakat. Dan masyarakat juga bisa mengakses secara bebas tentang kehidupan politik di pemerintahan. Jadi masyarakat kalau tahu tentang kehidupan dan keputusan-keputusan pemerintahan, mereka bisa mengeluarkan aspirasi mereka sesuai dengan pendapat mereka masing-masing. Selanjutnya adalah konsensus. Ini ini bukan penegakan hukum tapi konsensus. Pemerintahan yang baik dalam pengambilan keputusan harus dilakukan musyawarah melalui konsensus. Apa itu konsensus? Konsensus itu adalah musyawarah dengan keputusan bersama atau mufakat. Semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipasi, maka semakin banyak aspirasi masyarakat yang terwakili. Dengan demikian, keputusan maupun kebijakan mampu memikat seluruh warga negara dan menjadi tanggung jawab semua, bukan tanggung jawab masyarakat sendiri, bukan tanggung jawab pemerintahan, karena keputusan dibuat oleh seluruh warga negara, bukan dibuat oleh pemimpin atau pemerintahan, karena negara kita adalah negara demokrasi. Selanjutnya adalah kesetaraan atau berkeadilan. Semua masyarakat memiliki kesetaraan, kesamaan dalam perlakuan maupun pelayanan atau non-diskriminasi tadi ya. Semua warga masyarakat mempunyai hak untuk menyejahterakan kehidupannya. Selanjutnya adalah efektivitas dan efisiensi. Agar pemerintah efektif dan efisien, maka para pejabat harus mampu menyusun perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya. Jadi, perencanaan pemerintah itu harus melihat kebutuhan yang dibutuhkan oleh warga negaranya. Jadi tidak boleh membuang-buang sumber daya manusia atau sumber daya alam. Selanjutnya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas ini adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya wewenang dan kepercayaan untuk mengurusi kepentingan mereka. Pertanggungjawaban tersebut sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi akuntabilitas ini adalah pertanggungjawaban atas tugas yang diembannya. Selanjutnya ada visi strategis. Pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang dengan memiliki perspektif yang luas untuk tata pemerintahannya yang baik dan pembangunan manusia, serta perlunya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan. Nah, dalam tata kelola pemerintahan yang baik tentunya butuh kerjasama, kesatuan dan persatuan antara pemerintah dan masyarakat, tidak boleh egois. Selanjutnya ada tanggap. Pemerintah harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan tanpa terkecuali. Setelah prinsip good governance, selanjutnya adalah persyaratan tata kelola pemerintahan yang baik. Di sini bisa kalian lihat, yaitu mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik, tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundang-undangan, adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan, terwujudnya akuntabilitas publik atau pertanggungjawaban, adanya transparansi dalam perbuatan kebijakan dan implementasinya. Selanjutnya ada ciri dan karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik. Yang pertama, terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah swasta dan masyarakat. Kemudian, komunikasi adanya jaringan multisistem antara pemerintah, swasta, dan masyarakat yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas.
Kemudian ada proses penguatan diri sendiri, keseimbangan kekuatan, dan interdependensi. Ini bukan keseimbangan kekuatan lagi ya, tapi interdependensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi yang fasilitasi. Selanjutnya ada unsur pokok yang bersifat sinergis dalam good governance. Yang pertama ada unsur pemerintahan yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu ini. Jadi ketika pemerintahan dipercaya masyarakat, dipilih masyarakat untuk menjalankan tugas negara, membantu menjalankan fungsi negara, maka harus bertanggung jawab agar masyarakat mempercayainya. Kemudian ada unsur warga masyarakat, unsur swasta, wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. Selanjutnya ada 5 aspek prioritas mewujudkan cita good governance dengan asas-asas fundamental. Yang pertama, penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan. Kemudian penguatan upaya otonomi daerah, masyarakat madani atau masyarakat yang beradab. Mereka hidup sesuai dengan norma-norma yang ada. Kemudian aparatur pemerintah yang profesional dan penuh integritas. Kemandirian lembaga peradilan. Selanjutnya adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik atau disingkat dengan AUPB menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Nah, ini pada awal kelahirannya AUPB muncul sebagai reaksi atas penggunaan kewenangan bebas oleh pemerintahan dalam rangka menjalankan tanggung jawabnya sebagai konsekuensi penerapan konsepsi negara hukum kesejahteraan, di mana AUPB ini berperan sebagai sarana perlindungan bagi warga negara terhadap tindakan pemerintah. Jadi latar belakangnya seperti good governance tadi ya, karena ada banyak penyalahgunaan tentang kekuasaan, jadi muncullah istilah AUPB ini, AUBP ini. Yang pertama ada asas kepastian hukum, adalah asas dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Yang kedua ada asas tertib penyelenggaraan negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Yang ketiga asas kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Yang keempat, asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Kemudian ada asas proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara. Oke, cukup itu materi dari tata kelola pemerintahan yang baik. Jika ada pertanyaan atau kurang paham bisa ditanyakan melalui kolom komentar atau nanti lewat WhatsApp ya. Jadi tata kelola pemerintahan yang baik itu adalah sistem pengendalian. Di Indonesia itu kan terdiri banyak kepulauan, beragam budaya, beragam agama, sosial, jadi pasti sulit untuk menata kelola pemerintahan yang baik. Di Indonesia itu kan banyak terdiri dari berbagai kepulauan atau bisa disebut Nusantara. Jadi bisa terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik itu harus adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakatnya. Harus adanya kesatuan dan persatuan yang dibangun oleh pemerintah dan masyarakatnya. Oke, cukup sekian. Semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.